Halo, selamat datang di video Brilian. Nama saya Maria Briliante Dunasiwi dari Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Angkatan 2025 dengan NIM jilid terakhir 020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mempelajari salah satu konsep terpenting dalam pemrograman, bagaimana memberikan kemampuan berpikir kepada sebuah program. Kita akan membahas logika kondisi dan struktur if-else yang merupakan dasar dari setiap program cerdas. Dalam video ini, kita akan membahas 5 konsep kunci, tipe data boolean, struktur logika, cara menggabungkan kondisi, sintaksinya di Python, dan pengantar flowchart. Dan yang paling penting, kita akan langsung mempraktikannya. Mari kita mulai. Nah, kita akan memulai dengan konsep yang sangat fundamental, yaitu boolean. Nah, boolean ini adalah tipe data yang paling sederhana. Nilainya hanya ada 2, yaitu true atau false. Inilah jawaban dari setiap pertanyaan ya atau tidak yang kita ajukan kepada komputer. Nah, hasil dari perbandingan seperti yang ada di materi ini, contoh kodenya 10 lebih besar dari 5 adalah nilai boolean, yaitu true. Nah, struktur if adalah cara kita membuat keputusan. Jika sebuah kondisi true, maka program akan menjalankan perintah di dalamnya. Nah, untuk skenario dengan 2 pilihan, kita gunakan if else. Jika ada lebih dari 2 kemungkinan, kita pakai if, elif, atau else. Nah, bisa dilihat dari materi kita. Contohnya, jika hari ini cerah, pakai kaos, merupakan keputusan if. Jika hari ini hujan, bawa payung. Jika tidak hujan, tidak usah bawa, merupakan if else. Jika hari ini cerah, pakai kaos. Jika mendung, pakai jaket. Jika hujan, bawa payung, merupakan if, elif, dan else. Nah, disinilah operator logika and, or, dan not berperan. And ini mengharuskan semua syarat terpenuhi. Kalau or, dia cukup salah satu syarat saja yang terpenuhi, maka hasilnya sudah true. Sementara not akan membalikan nilainya. Bisa dilihat dari penjelasan and mengharuskan semua kondisi, or cukup salah satu, dan not membalikan nilai kondisi. Nah, ini merupakan tabel operasi logika dari operator logika and, logika or, dan logika not. Nah, selanjutnya adalah sinteks kondisi di Python if dan else. Sintaks di Python ini sangat mudah dibaca. Kita gunakan if, elif, dan else diikuti dengan titik 2 seperti pada contoh di materi ini. Nilai sama dengan integer dalam kurung input, masukkan nilai titik 2, 85. Jika nilai lebih dari 90, lebih dari sama dengan 90, maka nilainya A. Jika nilainya lebih dari sama dengan 80, maka hasilnya B. Jika tidak dari keduanya, maka hasilnya C, atau kurang dari 90 dan kurang dari 80. Nah, selanjutnya adalah flowchart. Sebelum menulis kode, saya sarankan untuk membuat flowchart. Nah, ini adalah diagram visual yang membantu kita untuk merancang alur visual, alur logika, coy. Nah, selanjutnya adalah flowchart atau visualisasi logika. Sebelum kita menulis kode atau program, saya menyarankan untuk membuat flowchart terlebih dahulu. Nah, ini adalah diagram visual yang bisa membantu kita untuk merancang alur logika program secara grafis. Ini merupakan simbol-simbol yang terdapat pada flowchart.
yaitu di oval untuk memulai suatu program. Proses konektor ini untuk ketika tidak muat di dalam tempatnya, maka bisa digabungkan di satu frame. Semisal di paling akhir adalah di proses, lalu di bawahnya lagi sudah tidak muat, maka kita bisa menambahkan proses konektor. Lalu selanjutnya flow atau panah, decision untuk pertanyaan ya atau tidak yang membutuhkan keputusan. Lalu data input, tempat program menerima atau menampilkan data. Lalu ada unit process, document, preparation, process, condition, manual task, external entity. Nah, ini merupakan contoh flowchart sebelum kita akan memulai membuat proyek sederhana. Ini kita bisa lihat dari sisi awal, yaitu oval. Kita memulai sebuah program atau flowchartnya. Lalu di bagian sini ada prosesnya, suhu sama dengan 20 derajat. Ini adalah proses konektor. Karena tidak cukup, kita bisa sambungkan di bagian sebelahnya. Ini merupakan kondisi tadi seperti boolean, true atau false. Kalau jawabannya kurang dari 20 suhunya, maka perintahnya adalah nyalakan pemanas. Kalau semisal tidak atau di atas 20, suhu di atas sama dengan 20 dan suhu kurang dari 25 derajat, maka yes, oke, dan nyalakan pemanas. Lalu jika jawabannya tidak, maka nyalakan pendingin. Lalu flowchart selesai. Nah, selanjutnya kita akan mulai mencoba untuk membuat program dari proyek sederhana dengan menggunakan Scratch dan juga Replit. Nah, kita sudah ada di laman website Scratch untuk membuat pengetesan suhu dari contoh dari PPT tadi ya teman-teman. Yang ini kita perlu untuk membuat ini, kita aplikasikan dalam website Scratch. Nah, kita perhatikan ada 3 kondisi yang sudah kita buat flowchart tadi. Di antaranya jika suhu di bawah 20, jika suhu di antara 20 dan 25, dan jika suhu di atas 50. Nah, kita kan buat program yang bisa melakukan hal yang sama. Pertama, kita ambil blok when green flag click dari kategori events atau tools events. Ini merupakan awal dari setiap program kita. Nah, selanjutnya kita butuh variabel untuk menyimpan suhu. Karena saya sudah membuat variabelnya, jadi tinggal menambahkan untuk blok set mana variabel, lalu kita ubah di suhu. Untuk pengujian awal, kita bisa atur nilainya sesuai dengan tadi, nilainya menjadi 20. Seperti materi yang tadi, teman-teman. Lalu kita mulai bangun logika. Nah, karena Scratch tidak memiliki blok elif seperti Python, jadi kita harus sedikit lebih kreatif. Kita akan menggunakan blok if
then else yang bersyarat. Kita ambil dari control. Kita gunakan blok ini untuk mengecek kondisi pertama kita. Kondisi pertama kita adalah suhu kurang dari 20. Maka kita letakkan dulu. Kita cari di operator. Kita cari yang kurang dari. Nah, masukkan untuk suhu di sisi kiri ini dari variabel tadi. Lalu set ini menjadi passenger. Nah, kondisi pertama kita adalah suhu kurang dari 20. Kita sudah ambil dari operator kurang dari, lalu kita masukkan variabel suhu di sisi kiri tadi dan ketik 20 di sisi kanan. Kita ketik 19,9 saja. Lalu pasang blok operator ini ke dalam heksagonal di blok if. Kita sudah memasangnya, teman-teman. Heksagonal ini. Nah, lalu di dalam bagian then, kita ambil blok say dari kategori looks. Dan ketik nyalakan pemanas. Nah, ini akan berjalan kalau suhunya di bawah 20. Nah, lalu apa yang terjadi kalau suhu tidak di bawah 20? Program akan masuk ke blok else. Nah, disinilah kita akan meletakkan logika untuk dua kondisi yang tersisa. Lalu kita akan ambil di blok if dan else lagi. Nah, sekarang karena kita perlu membuat kondisi yang sedikit lebih rumit, yaitu tadi suhu kurang dari sama dengan 20 dan suhu lebih dari sama dengan 25. Nah, karena kita perlu membuat kondisi yang sedikit lebih rumit seperti suhu lebih dari 20 dan suhu kurang dari 25. Kita perlu ambil operator. Ini adalah blok yang akan memastikan kedua kondisi ini kita benar. Ambil dua operator perbandingan, yaitu lebih dari sama dengan, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan.
kita juga memerlukan blok heksagonal dari operator yang ada tulisannya N, karena kita memerlukan 2 perbandingan tersebut. Lalu kita masukkan variabel tadi, ini 20, lalu sebelahnya 25. Nah, di dalam blok den yang kedua, ambil blok C. Kita ambil blok C dari Linux, lalu ketik OK. Nah, ini akan ditampilkan kalau suhu berada di antara 20 dan juga 25. Nah, terakhir di dalam blok else yang kedua, lah kocak. Gimana sih, Jir? Bukannya salah ya? Ulang dah. Kita sudah berada di website Scratch untuk membuat percobaan pertama dari contoh flowchart yang sudah kita buat tadi di sini ya, teman-teman. Kondisinya suhu kurang dari 20, maka nyalakan pemanas. Jika suhu lebih dari 20 dan suhu kurang dari 25, maka suhu sudah oke. Jika tidak, nyalakan pendingin. Nah, kita akan aplikasikan ini di dalam website Scratch. Pertama, kita ambil blok when green flag click dari kategori events, dan ini merupakan awal dari setiap program kita. Nah, selanjutnya kita butuh variabel untuk menyimpan suhu. Saya sudah buat variabel bernama suhu. Kita ambil blok set suhu to, kita ubah ini dari variabel ke suhu. Lalu kita atur nilainya menjadi 20. Selanjutnya kita mulai bangun logikanya. Karena Scratch tidak memiliki elif seperti di Replit, maka kita akan menggunakan blok if then else seperti ini. Lalu kita sudah mengambil blok if then else. Pertama, dari kategori kontrol tadi, kita akan gunakan blok ini untuk mengecek kondisi pertama kita. Nah, kondisi pertama kita tadi adalah suhu kurang dari 20, maka kita akan ambil blok dari operator kurang dari 20. Lalu kita masukkan variabel di sisi kiri, variabel suhu di sisi kiri. Lalu di sisi kanan kita ketikkan kurang dari 20, berarti 19,9.
Lalu pasang blok operator ini tadi ke dalam ruangan heksagonal. Kita sudah pasangkan ya. Nah, lalu di bagian then ambil blok C di kategori lux. Kita ketikkan nyalakan pemanas. Nah, ini akan berjalan kalau suhunya di bawah 20. Nah, lalu apa yang terjadi kalau suhu tidak di bawah 20? Program akan masuk ke blok else. Nah, disinilah kita akan meletakkan logika untuk dua kondisi yang tersisa. Kita masukkan dulu di bagian operator untuk perbandingan. Kita masukkan dulu if lagi, if then else, lalu masuk ke operator. Kita masukkan dari blok heksagonal tadi untuk perbandingan lagi antara kedua suhu dari yang lebih besar dari 20 dan kurang dari 25 tadi. Kita masuk ke variabel. Bukan variabel. Kita masuk ke operator yang ini untuk keterangan suhu lebih dari 20. Lalu yang sisi sebelah kanan kita masukkan kurang dari. Lalu kita masuk di variabel, kita masukkan suhunya di kedua-duanya. Karena ini sedikit rumit, jadi kita harus memastikan kedua kondisi kita ini benar ya. Suhu lebih dari 20. Lalu suhu kurang dari 25. Nah, karena kita sudah mengambil dua operator perbandingan, yaitu lebih dari dan kurang dari, lalu kita sudah pasangkan juga untuk blok N ini ke dalam ruang heksagonal tadi. Nah, di dalam heksagonal atau di dalam blok then ini yang kedua, kita ambil blok C dari kategori lux untuk memastikan bahwa kondisi ini sudah benar. Jadi kita ketikkan OK. Ini akan ditampilkan kalau suhu berada di antara 20 dan 25. Nah, terakhir di dalam blok else yang kedua kita ambil blok C lagi. Ini adalah pesan yang akan ditampilkan jika suhu berada di luar kedua kondisi di atas. Kita ketikkan nyalakan pendingin yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ini pesan akan ditampilkan jika suhu berada di luar kedua kondisi di atas tadi. Lalu kita akan mulai coba tes. Nah, untuk tes pertama ini kita ubah suhu menjadi 18. Kalau dilihat dari logikanya, ini akan menampilkan nyalakan pemanas. Coba kita ketikkan. Benar ya teman-teman, nyalakan pemanas. Sekarang kita ubah dari 18 ini menjadi 22. Kita klik OK. Karena suhu 22 ini berada di antara 20 dan juga 25. Nah, sekarang kita coba ubah 22 ini ke 25. 28 saja, 28. Nyalakan pendingin. Berarti ketiga fungsi tadi sudah berjalan dengan baik.
Yang pertama tadi 18, nyalakan pemanas karena 18 di bawah 20. Lalu di antara 20 dan 25 itu sudah menunjukkan bahwa suhunya sudah baik atau oke. Lalu di atas 25 maka seperti yang ada di program, yaitu nyalakan pendingin. Berarti program kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba di website Replit untuk pemrograman Python-nya. Kita sudah ada di laman website untuk Replit karena kita tadi sudah membuat blocks di Scratch, maka kita akan mengaplikasikannya ke dalam bentuk pemrograman sebagai bahasa pemrograman Python. Nah, kita perlu untuk menginputkan baris pertama karena baris pertama kita adalah nilai awal suhu tadi, yaitu tadi kita membuatnya jadi 20 ya. Suhu sama dengan 20. Lalu di baris ketiga ini kita akan memeriksa kondisi pertama dengan if. Oh ya, untuk di baris pertama ini nilai awal yang akan kita uji. Tapi kita juga bisa mengganti angka ini kapan saja untuk melihat bagaimana program ini bereaksi. Lalu selanjutnya tadi kita akan mencoba untuk membuat kondisi pertamanya kita, yaitu if suhu kurang dari 20 Nah, logika ini menanyakan apakah suhu saat ini lebih kecil dari 20. Jika jawabannya true, maka program akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mencetak nyalakan pemanas. Karena di Replit kita perlu menuliskan print. Print suhu dingin, kita ganti saja jadi nyalakan panas karena kurang dari 20 ya teman-teman. Nah, selanjutnya program jika kondisi pertama tadi false, program akan lanjut memeriksa kondisi kedua dengan elif. Nah, sebelumnya kan kita tadi di dalam blok tadi kita memerlukan 3 kondisi, yaitu ketika suhu di bawah 20, lalu suhu di antara 20 dan 25, dan suhu di atas 25. Nah, kita perlu memasukkan untuk elif suhu dalam kurung suhu (20) and ini yang saya maksud untuk suhu di antara 20 dan 25. Kita masukkan suhu ini kurang dari 25. Oke, kita sudah memasukkan. Nah, jika kondisi pertama tadi false, program akan melanjutkan untuk memeriksa kondisi kedua dengan elif. Nah, di sini ada operator N, ini operator N yang sangat penting. Nah, N ini meminta 2 syarat untuk terpenuhi sekaligus. Jadi program hanya akan mencetak oke jika suhu lebih besar atau sama dengan 20 dan pada saat yang sama suhu juga lebih kecil atau sama dengan 25. Kita
print oke, karena suhunya oke. Nah, untuk baris ke-7 dan 8 ini kita memasukkan untuk kondisi terakhir atau else-nya. Kita ketikkan else untuk print ketika suhu di atas dari suhu tersebut 20, 25, maka kita perlu untuk memasukkan print sebagai kondisi lain. Jadi bagian ini adalah jalan keluar terakhir, jadi tanpa perlu mengecek apapun lagi. Nah, program akan menjalankan perintah di dalamnya, yaitu mencetak, nyalakan pendingin. Oke. Nah, mari kita buktikan sekarang. Dengan nilai suhu adalah 20, kita klik tombol run. Outputnya adalah oke. Mengapa? Karena suhu 20 tidak kurang dari 20 atau false, jadi program melompat ke kondisi elif. Nah, di sana suhu 20 memenuhi kedua syarat, atau lebih dari sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 25. Nah, sekarang mari kita ubah nilainya sama seperti Scratch tadi menjadi 18. Kali ini program langsung mencetak nyalakan pemanas. Kita bisa ketikkan Ctrl Enter. Nah, ini terjadi karena kondisi pertama sudah terpenuhi. Suhu 18 memang kurang dari 20. Selanjutnya, kita coba ukur untuk suhu terakhir di atas 25, yaitu 28. Kita Ctrl Enter, dan jawabannya tampilannya adalah nyalakan pendingin. Karena suhu 25 tidak memenuhi dua kondisi pertama. Jadi program langsung terjun ke blok else dan mencetak nyalakan pendingin. Nah, dengan begitu kita lihat bagaimana logika ini membuat program kita mengambil keputusan yang tepat. Cukup untuk mengendarai sebuah kendaraan. Nah, kita lihat dulu untuk coding dari Python-nya seperti ini. Lalu kita bisa mulai aplikasikan program ini ke dalam bentuk Scratch. Mari kita bedah kode ini. Nah, pertama, program meminta dua masukan dari pengguna, yaitu nama negaranya dan juga usia penggunanya. Kemudian program juga menggunakan serangkaian if, else, dan elif untuk memeriksa negara yang dimasukkan. Nah, yang paling menarik ini adalah logikanya bersarang. Bisa dilihat pada Amerika. Setelah program tahu negara yang dipilih adalah Amerika, ia masuk ke blok itu dan menjalankan if, elif, else yang baru untuk memeriksa usia. Ini menunjukkan bahwa program dapat membuat keputusan berlapis. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat logika yang sama di Scratch. Karena Scratch ini tidak memiliki elif ya, jadi kita menggunakan blok if dan else yang bersarang tadi. Nah, pertama kita perlu menyiapkan variabel negara, karena saya sudah membuat variabelnya, jadi kita masukkan dulu untuk awal mula program kita, when green right click. Lalu kita mulai
sebelum sebelum kita set untuk negara dan sebagainya, kita perlu untuk menanyakan negara dan usia dulu. Jadi kita perlu masuk di sensing, kita pilih ask, kita tanyakan dulu. Kita tanyakan untuk inputannya, mau mengemudi di mana? Kita ganti saja di negara mana? Di negara mana? Karena aku mau untuk memilih 4 negara: Indonesia, lalu Amerika, Jepang, dan Korea. Gini. Nah, setelah itu kita memasukkan untuk di bagian variabelnya, set ini kita ubah di negara, kita tambahkan sensing answer. Selanjutnya kita juga tambahkan lagi untuk ask-nya, untuk menanyakan berapa usianya, berapa usiamu. Kita tambahkan lagi variabelnya, usia, lalu tambahkan answer. Nah, untuk alurnya kita kan perlu untuk menambahkan if then else. If then else, kita gunakan blok if then else pertama, dan kondisinya ini adalah jika negara sama dengan Indonesia. Di dalamnya kita letakkan if then else lagi untuk memeriksa usia, bahwa yang boleh mengendarai itu lebih dari 17 tahun atau 17 tahun dan lebih dari 17 tahun. Nah, jadi untuk blok-blok sana adalah kita masuk di operator, kita pilih yang sama dengan, lalu kita masukkan variabel negara, kita tulis ini menjadi negara Indonesia karena negara untuk yang pertama, fungsi pertama. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa blocks-nya bersarang, jadi kita perlu menambahkan if else karena di dalamnya kita perlu mengetahui bahwa di negara tersebut minimal untuk mengendarai itu berapa usianya. Kita memasukkan operator untuk lebih dari 17. Nah, di bagian sisi kiri ini kita menambahkan variabel usia. Ini kita ubah menjadi 17 karena 17 ini menjadi minimal usia untuk mengendarai kendaraan. Nah, lalu di bagian if else ini untuk apa? Untuk menampilkan di bagian konsolnya bahwa jika usianya itu lebih dari 17 maka boleh mengendarai. Nah, jika tidak atau else maka tidak boleh mengendarai. Jadi kita perlu menambahkan di bagian looks, kita ketikkan kamu bisa mengemudi. Lalu untuk yang kedua, jika tidak 17 tahun atau kurang dari 17 tahun, maka kamu tidak bisa mengemudi. Coba kita tes untuk kondisi pertama kita ya. Kita mau kemana? Kita ke Indonesia. Berapa usiamu? Kita tulis 18.
Nah, kamu bisa mengemudi karena di atas 18 tahun. Nah, selanjutnya ini hampir sama juga seperti yang struktur yang if else, if then else dari negara Indonesia di negara-negara selanjutnya. Kita bisa ulangi proses ini. Oke, kita akan mulai untuk negara Amerika lagi. Kita masukkan lagi if then else di sini. Lalu kita menuju ke operator. Kita masukkan juga if then else untuk menambahkan usianya di bagian ini, di bawahnya ini. Kita masukkan variabel di sisi kiri negara. Operator tadi berarti lebih dari ya, lebih dari. Variabelnya usia, kita ketikkan Amerika. Lalu untuk usia Amerika ini batasnya adalah 17 tahun juga sama, 17 tahun. Tetapi karena di Amerika 16 tahun itu masih mengendarai tapi perlu menggunakan SIM pelajar. Jadi kita masukkan dulu untuk C-nya. Kamu bisa mengemudi. Nah, karena tadi saya ingin menambahkan untuk kondisi lagi, jika usianya itu lebih dari 16 tahun, boleh, tetapi harus menggunakan SIM pelajar. Kita perlu menambahkan lagi if else di bagian sini. Kita tambahkan operator lagi. Oh tidak, yang ini kita masukkan variabel usia, kita masukkan ini menjadi 16. Nah, kondisinya ini kita ketikkan kamu bisa mengemudi dengan SIM pelajar. Nah, jika tidak, maka tidak bisa mengemudi. Kita tambahkan blok C di else untuk jawaban lain. Kita tuliskan kamu tidak bisa mengemudi. Nah, kita coba dulu. Kita coba untuk yang Amerika ya. Amerika. Berapa usiamu? Semisal 16. Nah, jawabannya adalah kamu tidak bisa mengemudi karena kurang dari 16. Nah, bagaimana jika kita tulis Amerika lagi? Usianya 17. Nah, kamu bisa mengemudi dengan SIM pelajar karena 17 tahun di atas 16 tahun. Nah, untuk selanjutnya ini adalah negara, tadi kita mau menambahkan negara Jepang. Kita bisa mengulangi lagi proses ini untuk negara Jepang dan juga Korea, karena setiap negara kan memiliki blok if dan else yang bersarang juga di dalam else dari negara sebelumnya. Nah, terakhir di bagian else nanti yang paling luar dan paling akhir kita bisa letakkan blok C. Tapi kita coba untuk memasukkan sisa negara tadi, yaitu sisa negaranya Jepang dan juga Korea, kita masukkan di blok else. Polanya masih sama ya teman-teman, seperti yang sebelumnya, if then else dalam if then else. Jika dirasa teman-teman mungkin ragu dengan jawabannya,
bisa dicek terlebih dahulu untuk satu kondisi, jangan langsung untuk di 4 kondisi sekaligus, karena takutnya ada yang terlewat di program-programnya, di program docs-nya. Kita masukkan variabel lagi, negara. Nah, ini aku sudah buat template-nya untuk negara Jepang dan juga Korea. Mari kita masukkan semuanya. Ini negara, ini usia, ini juga usia. Kita masukkan ini Jepang. Jepang ini 18 tahun. Korea juga sama, 18 tahun. Lalu kita mulai masukkan untuk keterangan bahwa jika di atas 15 maka bisa mengemudi. Ini bisa mengemudi. Jika kurang atau tidak atau belum bisa maka tidak bisa mengemudi. Ini juga sama polanya. Ini juga sama. Kamu tidak bisa mengemudi. Nah, untuk terakhir di bagian else ini yang paling luar dan paling akhir kita letakkan blok C untuk menampilkan pesan data tidak tersedia. Nah, ini akan dijalankan ketika tidak ada satupun kondisi negara yang terpenuhi. Semisal karena aku hanya menginputkan 4 negara, jika ditanya negara di selain 4 negara tadi, semisal di Spanyol, kan tidak ada. Jadi maka jawabannya adalah data tidak sedia. Seperti itu. Data tidak tersedia di negara lain. Nah, mari kita mulai untuk mencoba dari program yang sudah kita buat. Dan kita coba untuk Korea, teman-teman. Berapa usiamu? 20. Oke, kamu bisa mengemudi. Nah, kita coba memasukkan untuk selain negara tadi, semisal Spanyol. 22. Nah, tadi tidak sedia di negara lain. Jadi, kesimpulannya ini bisa bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan mencoba di Python, karena tadi baru contoh dari proyek utama yang mau kita buat. Jadi kita akan membuat ulang lagi untuk proyek utama di bahasa pemrograman Python. Scratch, maka kita perlu untuk membuat menjadi bahasa pemrograman langsung menjadi bahasa Python. Nah, aku akan menjelaskan untuk baris per barisnya. Nah, baris pertama meminta nama negara dan menyimpan dalam variabel negara. Nah, baris kedua ini meminta usia. Ini kita bisa lihat menggunakan integer untuk mengubah masukkan teks menjadi angka, sehingga program bisa melakukan perbandingan matematika. Nah, setelah program mendapatkan masukan, ini akan memulai proses untuk pengambilan keputusan. Nah, program yang pertama dengan kondisi utama ini dengan negara Indonesia.
Jika negara dimasukkan adalah negara Indonesia, maka program akan langsung masuk ke blok kode di bawahnya. Nah, jika tidak, ia akan melompat ke kondisi ELIF, negara Amerika. Nah, ini bagian yang paling menarik dan penting, yaitu logika bersarang. Setelah program menemukan negara yang cocok, ia akan menjalankan serangkaian aturan di dalamnya. Kita bisa lihat contoh di negara Amerika. Setelah program tahu bahwa teman-teman ingin mengemudi di sana, maka ia akan masuk ke blok ELIF. Ke blok ELIF, di dalamnya ada lagi rangkaian if, ELIF, else untuk memeriksa usia Anda. Nah, usia penggunanya adalah 17 tahun untuk mengecek apakah bisa mengemudi dengan penuh. Lalu yang ELIF selanjutnya ini, apakah bisa mengemudi dengan SIM pelajar. Nah, jika kedua dari kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka program akan mencetak tidak bisa mengemudi. Sistem ini bertingkat menunjukkan bagaimana program bisa mengambil atau membuat keputusan di dalam keputusan lainnya. Nah, terakhir ini blok else bisa dilihat yang paling di bawah. Jika teman-teman memasukkan nama negara yang tidak ada dalam daftar, contohnya seperti Spanyol, program akan melewati semua if dan elif serta else di atas dan langsung masuk ke blok else ini. Nah, ini adalah cara program menangani masukan yang tidak valid. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan programnya. Kita mulai dari awal. Nah, kita masukkan untuk inputan yang sudah saya jelaskan tadi, negara sebagai input. Kita masukkan untuk menanyakan mau di mana, negara mana. Kita ketikkan mau mengemudi di mana. Indonesia, Amerika, Jepang, Korea. Oke. Lalu kita juga butuh untuk inputan untuk usia penggunanya tadi. Usia sama dengan integer input. Kita tanyakan berapa usia kamu. Nah, lalu kita masuk di kondisi pengemudinya. Yaitu if negara, kita masukkan negara pertama kita, Indonesia. Lalu kita masukkan lagi if usia lebih dari sama dengan 17.
maka kita bisa mencetak print kamu boleh mengemudi. Lalu untuk kondisi kedua, kondisi pertama, jika tidak lebih dari 17, yaitu kita masukkan else. Kita bisa print else, maka print kamu belum boleh mengemudi atau kamu tidak boleh mengemudi. Selanjutnya juga sama, berarti kita ketik di kondisi lain ketika selain negara Indonesia. Kita perlu mengetikkan elif negara sama dengan Amerika. Lalu masukkan di if usianya 17. Nah, karena di Amerika ini tadi kita menjabarkan lagi untuk if di dalam if, karena di dalam Amerika tadi kita menambahkan untuk bahwa jika usianya di atas 16 sama dengan 16, maka boleh mengemudi tetapi dengan SIM pelajar. Kita ketik print kamu boleh mengemudi, ini sama ya. Nah, kita menambahkan lagi elif usia lebih dari 16, print kamu bisa mengemudi dengan SIM pelajar. Terus
lagi di komisi dan kita mengasnya. Nah, oke. Kita ketikkan. Setelah ini. Bisa. Agak. Kita ketikkan coba Indonesia. Enter. Nah, berapa usia kamu? Kita tulis 18. Nah, di sini benar ya teman-teman, sesuai dengan fungsi dari untuk fungsi yang pertama tadi. Ditanya berapa usia kamu, 18, kamu boleh mengemudi karena lebih besar sama dengan 17 tahun, jadi boleh mengemudi. Oke, kalau sudah benar, kita lanjut di program di fungsi ketiga dan keempat, yaitu Jepang dan juga Korea. Untuk kali ini dipercepat karena programnya sama dengan sebelumnya. Masing-masing garisnya, jadi perlu untuk kefokusan dan juga ketelitian. Nah, untuk di bagian terakhir tadi kan kita perlu menginputkan jika ada data negara lain, kita berikan else. Nah, ini sudah ada. Oke. Ini untuk program menangani program masuk yang tidak valid. Jadi coba kita Ctrl Enter. Kita masukkan Spanyol 12 negara tidak ditemukan. Oke teman-teman, jadi itu dia video kita pada kali ini. Kita sudah berhasil membuat dan menyelesaikan proyek utama kita, yaitu untuk menentukan kelayakan pengemudi di berbagai negara. Kita juga sudah mencoba untuk membuat proyek sederhana tadi untuk pengaturan suhu. Nah, melalui proyek ini kita tidak hanya sekedar membuat kode, tetapi juga memahami esensi dari logika dalam pemrograman ini. Kita melihat bagaimana penyelesaian, bagaimana pernyataan dari if else dan elif
menjadi alat utama untuk membuat program agar bisa berpikir dan mengambil keputusan dengan cerdas. Semoga penjelasan saya membantu teman-teman memahami bahwa logika merupakan bagian penting dalam program. Tidak peduli seberapa kompleks kodenya, tetapi kita perlu terus untuk berlatih, karena dengan berlatih kita akan semakin mahir. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.